Pernahkah Anda mendengar orang berucap, Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bertawasul kepadamu melalui kemuliaan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ucapan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi tentang tawasul dari sisi prinsip dan macam-macam tawasul. Memuat tentang dasar dalam Al-Quran, prinsip-prinsip dalam tawasul, makna tawasul dan macam-macam tawasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah jalan, wasilah atau perantara. Tawasul adalah salah satu cara yang ditempuh dalam berdoa atau memohon kepada Allah. Tawasul dilakukan dengan suatu wasilah atau segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebab atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar suatu permohonan dapat dikabulkan. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusohah menyebutkan yukhti'u katsirum minan nasi fi fahmi haqiqatit tawassul. Banyak kalangan keliru dalam memahami hakikat tawassul. Waliza fa innana sanubayyinu mafhumat tawassulis shahih fi nadhrina. Karenanya kami akan memberikan penjelasan pengertian tawassul yang benar dalam pandangan kami. Wa qabla dzalik la budda an nubayyina hadhil haqa'iq. Namun sebelumnya akan kami berikan penjelasan terlebih dahulu tentang poin-poin atau prinsip-prinsip berikut. Prinsip yang pertama, awalan anna tawassula huwa ahadu turuqid du'a'i wa babin min abwabit tawajjuhi ilallah subhanahu wa ta'ala. Tawassul adalah salah satu jalan berdoa dan salah satu pintu dari pintu-pintu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fal maqsudul asliyul haqiqiyyu huwallahu subhanahu wa ta'ala. Tujuan asli yang hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wal mutawassalu bihi innama huwa wasitatun wa wasilatun ditaqarrubi ilallah subhanahu wa ta'ala. Perantara yang dipergunakan untuk tawassul merupakan mediator dan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man i'taqada ghaira dzalik faqad asyraka. Siapapun yang meyakini di luar batasan ini berarti ia telah musyrik. Prinsip yang kedua, saniyan annal mutawassila ma tawassala bihadhil wasitah illa limahabbatihi laha wa i'tiqadihi annallaha ta'ala yuhibbuha. Orang yang melakukan tawassul tidak akan bertawassul menggunakan perantara tersebut kecuali karena kecintaannya dan keyakinannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Walau zuhara khilafu dzalik lakana ab'adan nasi anha wa asyaddan nasi karahatan laha. Andaikan ternyata tidak seperti itu,
niscaya ia akan menjadi orang yang paling menjauhinya dan paling membencinya. Prinsip yang ketiga, salisan annal mutawassila lawi taqoda anna man tuwassila bihi ilallah yanfa'u wa yadurru binafsihi mislallahi audunahu faqad asyraka. Orang yang bertawasul, andaikan berkeyakinan bahwa media yang dijadikan untuk bertawasul kepada Allah itu dapat memberikan manfaat dan madharat secara murni, menyamai Allah atau tanpa izin Allah, niscaya ia telah musyrik. Prinsip yang keempat, rabi'an anna tawassula laisa amron laziman au daruriyan wa laisatil ijabatu mutawaqqifatan alaihi balil aslu du'aullahi ta'ala mutlaqon. Tawasul bukanlah suatu keharusan dan terkabulnya doa tidaklah ditentukan dengannya. Justru yang asli adalah berdoa kepada Allah secara mutlak. Kama qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sebagaimana firman Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Al-Baqarah 186. Wa kama qala ta'ala qul ud'ullaha awid'ur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Dan sebagaimana firman Allah, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Al-Isra 110. Dari paparan sebelumnya, dapatlah dikatakan bahwa tawassul adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa perantara yang diyakini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada keyakinan sedikit pun untuk memohon kepada perantara tersebut, karena memang tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam tawasul. Yang pertama adalah tawasul dengan asma Allah. Tawasul ini adalah tawasul yang paling tinggi. Misalnya dengan perkataan a'udzu biqudratillah, a'udzu biizzatillah, dan lain semacamnya. Yang kedua adalah tawasul dengan amal solih. Dasar hadis terdapat kisah tentang 3 orang sahabat yang dalam perjalanan mereka kemudian menemukan gua, di mana setelah mereka masuk gua tersebut, tiba-tiba ada angin kencang yang merobohkan batu besar sehingga menutupi gua. Seorang dari mereka berdoa dan bertawasul dengan perbuatan birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya batu terdorong angin besar dan sinar matahari muncul. Kemudian yang lain berdoa dengan amal unggulannya. Akhirnya batu tergeser sedikit demi sedikit. Tawasul yang ketiga adalah tawasul dengan para sholihin. Diceritakan dalam hadis sahih, ada salah satu sahabat buta yang ingin bisa melihat. Kemudian ia bertawasul dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu binabiyyika fi hajati hadhi. Ya Allah, saya meminta dan menghadapmu dengan wasilah kepada Nabi
dalam memenuhi kebutuhan saya ini. Akhirnya sahabat tersebut bisa melihat tawasul yang keempat adalah dengan tawasul bidzat. Misalnya dengan mengucap bijahi, bihurmati, bikaromati. Sholawat nariyah juga merupakan tawasul bidzat, dan tawasul yang keempat ini adalah yang diperselisihkan para ulama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.